Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Niku enten donga nih kaya. Tuh ya kan? Secing ya. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita manjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kita sudah ada di bulan Zulhijjah tanggal 2. Datang Saudi tanggal 3 nih. Tapi derek 4 jam lagi. Yang gitu ya. Nah, pergantian waktunya kan maghrib. Sementara sini dengan Saudi jaraknya 4 jam. Ya kurang lebih 4 jam lagi baru tanggal 2. Dan itulah hanya nanti akan bersamaan di sini. Dengan di Saudi akan berbeda insya Allah. Di Saudi itu ditetapkan hari Ahad, nanti adalah tanggal 10-nya. Hari Sabtunya itu tanggal 9 wukuf. Di sini tanggal 9-nya hari Ahad, tanggal 10-nya hari Senin. Sajane kula kepingin tanggal 10 versi yang lain itu hari Selasa. Tambah dawa. Masake tambah dawa. Masaknya. Ya. Paling tidak untuk juru sembelih itu bisa ngatur. Juru sembelih nanti akan ini ya, akan mendapatkan banyak job. Kalau dikatakan job ya, teng mriki nek job, di tempat lain bukan job, itu tanggung jawab ya, tidak dibayar. Mungkin ada yang dibayar, ada yang tidak, itu tidak ada masalah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau yang mulia, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita masuk di bab tentang zakat ya. Jadi ini kajiannya 1 bulan sekali, tapi 2 atau 1 kali saya tidak hadir, atau 1 atau 2 kali saya tidak hadir ya.
Ini biasanya mesti saya beri catatan, karena kalau satu bulan itu tidak datang berarti ketemunya 2 bulan. Gitu. Saya terakhir mencatatnya kita sampai di poin nomor ini. Poin nomor 5 nanti. Terakhir berarti nomor 4 dari kitab zakat. Saya ingat-ingat lagi sambil mengingatkan. Ya, yang pertama babnya adalah tentang apa itu zakat, gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana Allah mendorong, memotivasi supaya kita melaksanakan atau menunaikan zakat. Ayatnya ada di surat At-Taubah ayat 103. Meskipun awalnya ini bukan khusus tentang zakat. Surat At-Taubah 103 itu tentang sebagian kaum muslimin yang tidak berangkat perang ketika ada perintah perang, kemudian bertaubat. Caranya apa? Caranya adalah dengan menyerahkan harta. Jadi dengan bersedekah. Nabi SAW tanpa ada perintah, tentu beliau tidak berani untuk mengambil begitu saja. Sampailah turun ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian harta mereka sebagai sedekah. Tutahhiruhum, yang itu menjadi sebab bersihnya mereka, wa tuzakkihim, dan itu menjadi sebab sucinya mereka. Kalau dimaknai sebenarnya yang sedekah itu membersihkan, sedekah itu mensucikan mereka. Kata-kata tutahhiruhum wa tuzakkihim itu di bahasa Indonesia itu artinya sama, membersihkan. Karena kalimatnya berbeda, satu lagi dimaknai menyucikan, mensucikan. Sebenarnya bersih dan suci itu kalau dalam konteks agama Islam sama, ya. Bersih dan suci dalam konteks agama Islam itu harusnya sama. Yang bersih itu harusnya suci, dan yang suci itu harusnya juga bersih. Tapi kalau kita bicara dalam konteks orang lain, ya, mungkin kelihatannya bersih tapi tidak suci. Karena apa? Karena tidak punya konsep tentang suci seperti yang ada di dalam ajaran agama Islam. Karena itu kata zakat sebenarnya itu juga punya arti tumbuh, gitu ya. Jadi kalau sudah bersih, tumbuh, gitu ya. Tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan menumbuhkan mereka. Yang bersih apanya? Seharusnya hatinya. Bersih dari apa? Dari penyakit bakhil, dari penyakit kikir, dari penyakit hati yang keras kepada orang-orang fakir. Apalagi
tamak terhadap harta, dan semua sifat-sifat buruk. Jadi itu sebenarnya fungsi utama zakat. Dan itu tidak otomatis gitu ya. Sedekah langsung bersih gitu. Sedekah langsung tamaknya hilang, kan bukan begitu. Dalam istilah orang Arab, al-ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Jadi semuanya itu tergantung pembiasaan. Nek pisan tok langsung bisa kemudian menjadi jauh dari tamak, belum tentu. Jadi itu harus kemudian dibiasakan. Maka makna tutahhiru, zakat itu mensucikan, membersihkan, itu berarti butuh tidak hanya sekali, tapi berulang-ulang menjadi kebiasaan. Semakin sering, maka semakin terbuka kemungkinan hati kita itu bersih dari tamak, bersih dari bakhil. Kenapa? Karena dengan harta itu gampang. Ya, mau gampang. Ya berarti tamaknya hilang. Oh gampang. Ya. Kadang-kadang dimaknai pokoknya sekali bersih gitu. Ini butuh pembiasaan. Meskipun nanti dibagi dalam Islam, sedekah itu ada yang wajib, ya sedekah itu ada yang sunnah. Yang wajib biasa disebut dengan zakat, yang sunnah biasa disebut infak dan sedekah. Ya. Kalau infak itu jelas dengan uang, dengan harta. Kalau sedekah ya bisa dengan senyum, bisa dengan semua kebaikan, itu sedekah. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara ayatnya. Kemudian tuzakihim, membersihkan, mensucikan, maksudnya tadi juga menumbuhkan. Kalau sifat-sifat yang jelek itu sudah hilang, tentu yang hadir, yang tumbuh adalah sifat-sifat baik. Sebaliknya, bakhil jadi dermawan, tamak jadi napa? Qanaah. Lawannya begitu. Jadi kalau tamak lawannya qanaah. Qanaah itu artinya apa? Terima apa saja dari Allah, terima, itu urusan. Ya, bukti ini apa? Bukti ini nek gaji ini telat terus bengok-bengok. Ini bukan hak. Iya hak. Tapi belajar qanaah itu kemudian yang begitu-begitu itu tidak terlalu dipikir ya. Harus apa dipikir. Ya. Apa maneh enten undang-undangan napa bahan bakar BBM. Apalagi kalau ada, wes kita itu sering sekali ya. Kula niku wis gak apa-apa ben jarno wis. Umum komentar ya kita itu nggak pernah nyampe, komen kita itu nggak sampai, komen sampai itu belum nanti sampai nang WA tok ya. Tuas ngersulo eman sakarepe. Sakarepe. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga yang sudah dilewati itu pembahasannya tentang ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat. Ya. Surat At-Taubah 34-35 itu diumpamakan oleh Allah, kalau ada orang yang tidak membayar kewajiban zakatnya, termasuk sebenarnya sunnah bersedekah, itu di sini dicontohkan oleh Allah seperti orang-orang
pendeta Yahudi, pendeta Nasrani pada masa sebelum Nabi SAW tentu saja itu sudah ada praktek gitu ya. Mereka itu adalah yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, karena di ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang orang yang menumpuk-numpuk harta, itu contohnya pada saat itu adalah pendeta-pendeta. Baik, itu yang nomor 3. Nomor 4, oh ini sudah ya. Ini sudah ya, ancaman orang yang berzakat dulu waktu musim Covid ini. Hadis ini saya sampaikan karena dalam hadis ini itu tidak terbayarnya zakat itu menjadi salah satu sebab anomali cuaca gitu ya. Nah, anomali cuaca itu kan versinya BMKG beda ya. Kalau versinya Rasulullah SAW itu adalah karena tidak terpenuhinya zakat yang harusnya dibayar gitu ya. Ini sudah pernah 5 hal itu. Saya tidak perlu mengulang lagi. Kemudian ya tadi nomor 4. Oleh karena itu apa hukumnya kan begitu ya. Kalau pada masa Abu Bakar As-Siddiq ada orang yang terang-terangan menolak membayar zakat, langsung diperangi. Itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa zakat itu termasuk perkara agama yang daruriyat, yang utama. Ya, kalau ada yang mengingkari zakat itu wajib, dihukumi oleh para ulama sudah keluar dari Islam. Ya. Tapi kalau tidak mengingkari kewajiban zakat, pada saat bersamaan juga tidak melaksanakannya, ya, maka dia akan dihukumi sudah melakukan dosa. Dan kalau ketahuan harus dihukum takzir, ya, dihukum takzir. Nanti diantara beberapa macam hukuman dalam hukum pidana Islam ada hukum takzir. Baik, itu nomor 4 dan terakhir sampai di situ. Nah, sekarang sudah masuk tentang bagaimana pelaksanaannya. Ala man tajibu zakatu alal muslimil hurril maliki lin nisabi min ayyi naw'in min anwa'il malil ladzi tajibu fihi zakah. Siapa yang wajib zakat? Zakat itu wajib bagi setiap muslim yang merdeka, yang memiliki harta secara mandiri. Anak-anak hartanya ikut orang tua tidak wajib, meskipun sudah dikasih oleh orang tuanya, dikasih duit banyak, sedereng balik, maka yang kena orang tuanya. Jadi harta anak yang belum balik dianggap sebagai harta orang tua. Jadi orang tua saat ini kan untuk menghindari pacetan pinter-pinter orang sekarang. Bukan zakat loh ya, apalagi zakat maksudnya ya. Untuk menghindari pajak kan pinter-pinter. Harta itu tidak diatasnamakan dirinya.
di atas namakan anaknya, di atas namakan istrinya, di atas namakan dipisah-pisah kecil-kecil. Bila perlu perusahaan itu PT itu atas nama pembantunya gitu kan. Sekarang begitu. Makanya kalau dalam hukum Islam, harta anak itu harta orang tua, nggak bisa menghindar ya. Rekeningnya bisa sendiri tapi tetap itu termasuk punya orang tua. Al-maliki lin nisab, yang memiliki harta sendiri yang mencapai nisab. Min ayyi naw'in min anwa'il mali, dalam bentuk apapun. Sekarang sudah enak, ada kalkulator zakat, tinggal masukkan ya. 1 mobil, 2 sepeda motor, 3 perhiasan, 4 rumah, 5 apa lagi, rekening di bank, tinggal masukkan, ketemu nanti. Tapi biasanya paling bawah hutang. Hutang. Setelah ditotal utangnya luwih akeh gitu ya. Karena hutangnya adalah rumah, ya kan? Dihitung-hitung hutangnya rumah 25 tahun baru 5 tahun ya kan. Angsuran 2,5 juta, dihitung 2,5 kali berapa itu? Kalau 20 tahun berapa bulan kan gitu ya. Dihitung-hitung lu sih 700 juta minus gitu ya. Gitu ya, dilihat. Sekarang sudah enak, ada kalkulator zakat ya, pakai aplikasinya apa saja. Ya, banyak aplikasinya. Ya, termasuk di online itu juga ada. Basnas itu sudah punya online itu. Saya belum ketemu yang punyanya Lasismu. Ibu Eman ya. Gitu loh, zakat. Pak Agus itu punya ya aplikasi masjid itu ya. Saya juga belum tahu apakah kalkulator zakatnya bisa dipakai gitu ya. Belum buka saya. Ya, karena kemarin aplikasi untuk masjidnya masih maintenance aja sampai sekarang. Gitu ya. Karena memang input data-data masjid itu tidak mudah gitu ya. Maunya kan gampang, ini tolong sebarkan, tolong isi data masjid. Ayo coba sak mene kae enten sing wani ngisi data masjid niki. Waduh mboten ora luase piro gak ero, tahune piro gak ero. Ketua takmir mungkin ero ketua takmir kan gitu ya. Ketika sudah ngomong, karena kita itu ya itu tadi pokoknya melaku gitu. Ketika sudah, karena kami itu melakukan pendataan masjid itu, pendataan sak Sidoarjo maunya itu lengkap, banyak sekali data yang nggak bisa diisi oleh takmir, nggak wani, nggak perlu gitu, akhirnya nggak ada isi. Kalau Pak Agus tuh punya aplikasi kan maunya kan ini supaya disebarkan ke umat Islam, nanti takmir ngisi gitu ya, sebenarnya penting gitu. Ya, penting sekali. Cuma tidak mudah ternyata kita ngisi. Sing gampang tuh rupanya ngisi pinjaman online. Gampang. Coba. Gitu. Baik. Jadi wajib bagi orang muslim merdeka yang memiliki harta mencapai nisab. Ya. Nah, nisabnya disyaratkan wa yustaratu fin nisabi ay yakuna fadilan 'anil hajatid daruriyah. Nisab itu dihitung lebih dari kebutuhan primer. Hajat daruriyah, kebutuhan primernya adalah sandang, pangan, papan. Tinggal ngitung mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Ya, tersier itu kadang-kadang jadi primer. Tak apa Pak.
irul iki. Ya. Tersier, mobil apik, tapi digawe nyambut gawe. Nek mobil elek gak iso nyambut gawe. Mobilnya biasa-biasa gak iso. Mobilnya harus apik, harus yang bagus. Mestinya mobil yang bagus itu sudah bukan sekunder tapi tersier. Tapi ternyata justru itu menjadi primer. Tanpa itu gak kerja. Masa iso ngojol pakai Cherry 85 ini gak iso. Nggak ada sing numpak. Dilihat, wah dibatalkan kan gitu ya. Umpama sama apa namanya, sama kok umpama dibolehkan daftar pakai mobil yang lama, kendaraan lama gitu ya misalnya, itu yang naik juga mikir-mikir kan gitu ya. Jadi kadang-kadang gitu. Tapi nisab itu memang harus merupakan harta di luar kebutuhan primer. Rumahnya banyak, wah, apartemen, tapi kabeh sewa. Nah, beda. Nanti itu kena zakat sewa, zakat dagang. Ah, begitu nanti masuk pekerjaan gitu. Jadi kalau masukkan di mana? Di aplikasi matematika zakat atau apa tadi, kalkulator zakat, ya harus tahu ini. Prinsipnya adalah yang dimasukkan adalah di luar kebutuhan primer. Saya bertahun-tahun itu punya rumah, tapi si nyicil rumah lain maksudnya, nggak pernah saya masukkan, nggak bisa. Ya. Di samping itu bukan rumah yang untuk investasi, disewakan. Jadi yang kena adalah sewanya nanti, gitu. Oke, tambahan penghasilan, gitu ya. Maka nanti kalau punya rumah pertama tidak masuk, ya. Rumah kedua, ketiga, tapi semuanya disewakan, maka yang kena adalah zakat sewanya, gitu. Punya mobil itu tadi, oh jelas itu mobilnya kayak nyambut gawe, nggak kena. Yang kena nanti adalah penghasilan. Kalau penghasilan dari ojol itu, ya sudah ada lebih dari apa tadi, nisabnya, baru kena. Nah, gitu. Nanti kena di zakat profesinya ojol. Sekarang MUI baru saja memutuskan dalam ijtima di mana itu, di Bangka Belitung, YouTuber itu juga kena zakat kalau mencapai nisab. Karena sebagian bukan YouTuber yang biasa ya, ustadz pun, wah itu kalau sudah followernya, kalau sudah subscribernya ya ratusan ribu gitu ya, atau bahkan jutaan, ya sudah otomatis tuh masuk tuh dananya kan gitu. Maka di situ ada dana yang harus ada harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Meskipun sebagian ustadz yang kita ketahui dari apa namanya YouTube itu mereka kemudian tidak mereka pakai, tapi digunakan untuk kepentingan yang lain. Baik. Jadi syaratnya nisab pertama adalah itu sudah di atas atau di luar kebutuhan primer, kal mat'am wal malbas wal maskan wal markab, termasuk adalah kendaraan. Jadi dia punya kendaraan pertama tidak ada masalah, nggak kena kendaraan pertama. Ya, kendaraan yang dipakai, kendaraan pertama itu mobil, motor,
asal itu dipakai untuk kepentingan sehari-hari itu tidak kena. Ya, tinggal nanti ada mobil dipakai sehari-hari, tapi itu adalah, mohon maaf, misalnya mobil dengan harga 800 juta, ya gitu. Gitu nanti yang seperti itu jadi ngatur hartanya orang yang kaya itu rumit, makanya nanti waktu hisab juga rumit. Sing gak duwe apa-apa wis apane sing dihitung gak duwe apa-apa kan gitu ya. Gitu ya. Gitu. Tapi ya kendaraan pertama baik itu motor atau mobil yang dipakai ya itu tidak kena, termasuk nanti perhiasan yang dipakai nggak kena. Ibu-ibu punya perhiasan 100 gram itu kena nisab. Lho niki kula damel kabeh Ustaz wae iki. 100 gram digawe kabeh digawe gitu. Yang dipakai tidak kena, yang kena yang disimpan. Masalah ibu-ibu pinter, dina iki gawe sing iki, besok gawe sing liyane kan gitu ya. Dipakai semua. Makanya harus ada juru taksir. Kalau karena itu perintahnya di surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwali. Ambillah dari sebagian harta mereka itu sedekah. Maaf, meskipun sebab turunnya itu karena tadi itu, karena ini bentuk pertaubatan, karena tidak ikut perang bertaubat, tapi kemudian ayat ini berlaku umum dan berlaku untuk pengambilan pemungutan zakat oleh amil, gitu. Karena itu penting ya terbuka kepada. Sebenarnya sama, problem ini itu dengan pajak itu sama. Sehingga ada yang bertanya, Ustaz kalau sudah membayar zakat apa membayar pajak apa nggak perlu bayar zakat? Beda. Ya, karena pajak itu diperuntukkan untuk siapa, diambil dari siapa saja, diperuntukkan juga untuk siapa saja kan gitu ya. Kalau zakat kan peruntukannya jelas. Diambilnya juga dari sumber yang bersih kan gitu. Nek pajak ya meskipun itu apa tempat remang-remang ya kena pajak, semua pajak gitu ya, semua kena pajaknya. Nggih campur rasanya. Peruntukannya juga tidak dipilah-pilah sesuai dengan peruntukan zakat. Itu bedanya. Sehingga kalau sudah bayar zakat, sudah bayar pajak, tetap ada kewajiban membayar zakat. Ya. Zakat profesi. Nggih, zakat profesi. Saat ini zakat profesi, kecuali teman salafi nggak ada itu zakat profesi. Ya wis zakat gitu ya. Karena pekerjaan zakat nanti kan ada macam-macamnya. Kalau pada masa Nabi SAW itu zakat ternak ada, zakat pertanian ada, zakat perdagangan ada. Kenapa? Karena orang dulu itu pekerjaannya yaitu, coba dipikir. Nek mboten tani, pertanian ini apa? Kurma. Kan gitu. Kalau orang Mekah beternak, nggak ada bertani, hampir nggak ada bertani karena di Mekah itu susah untuk tumbuh ya pertanian. Beternak mereka. Kalau nggak beternak, dagang. Nopo enten pegawai negeri, mboten enten. Nah, ada. Ya pekerjaannya itu sehingga yang dikategorikan untuk zakat untuk pekerjaan ya itu semua pekerjaan, bukan karena ternaknya. Itu ternak itu pekerjaan semua waktu itu. Maka pekerjaan kita sekarang itu sudah semakin berkembang. Tahun 70-an, 80-an, 90-an bekerja itu pegawai negeri. Muncullah zakat profesi pegawai dan pegawai kantor. Sekarang
Ya di depan laptop sendirian itu sudah pekerjaan. Makanya tidak salah, bukan tidak salah, memang seharusnya MUI kemudian mengeluarkan fatwa tentang apa tadi, YouTuber. Jenis pekerjaan sekarang banyak sekali, ya banyak sekali. Nah itulah yang disebut profesi itu. Teman-teman salafi gak mau, gak ada zakat profesi dalam Al-Quran. Ya buatan enten zakat ternak, ya zakat. Tapi ternak itu waktu itu ya profesi. Zakat pertanian, petani itu profesi. Ini kadang-kadang ya. Makanya kalau di dalam ciri apa namanya kedua dari Risalah Islam Berkemajuan, Muhammadiyah itu menegaskan ketika ada pernyataan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya adalah tetap ya referensi utamanya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tapi cara memahaminya itu yang kemudian harus dengan akal yang sehat. Nggak sehat nanti kalau itu teksnya begitu nggak diterima sebagai profesi. Pertanian itu profesi, petani itu profesi, peternak itu profesi, pedagang profesi. Kalau dulu dagang itu barang, maka sempat pada masa Nabi SAW, bagaimana kalau transaksi itu tidak cash, nggak boleh, nah, begitu. Pada masa Nabi, ya nggak boleh, harus yadan biyadin, ono barang, ya ada alat penukarnya, atau ada barang, ada uangnya emas atau perak, ya barang juga pada waktu itu ya dan biyadin. Kenapa ya? Karena memang keadaannya begitu, boten nenten proses pencatatan ya harus seperti ini. Nah sekarang jual beli online sampai nggak ngarani itu jual beli, nah begitu jual beli. Terus bentuk kepastian bahwa yang menjual dan yang membeli itu sama-sama menyerahkan kewajibannya masing-masing apa? Disitulah lapak online itu berfungsi. Uang ditahan di sini. Ya, nanti kalau barang dikirim, oke, baru diserahkan kepada yang kan begitu. Nah, meskipun kelihatannya online, tapi itu sudah memenuhi ketentuan transaksi jual beli yang diatur di dalam agama. Nah kalau itu tidak dianggap jual beli yang sah, repot lagi nanti. Jadi ketika memahami teks, kadang-kadang sebagian teman-teman ya, terutama teman-teman salafi itu kurang bisa menerima hal-hal yang baru begini. Ya, itu pertama ya, sesuai harus memenuhi nisab. Ya, dan itu merupakan harta di luar kebutuhan primer. Itu syaratnya, syarat nisab. Yang kedua, wa ayyahulu alaihi al-haulul hijri wa yu'tabaru ibtida'uhu min yaumi milkin nisab. Haulnya adalah 1 tahun hijriyah. 1 tahun hijriyah itu pinten jumlah dinone? 365 dikurangi 11 354 hari. Dihitung sejak kapan? Dihitung sejak dia memiliki harta tersebut. Makanya ini kapan iki tuku mobil sampean iki sing regane waduh lali arek kok ini. Harusnya yang begitu-begitu ada catatannya. Oh iya, ini kwitansinya dulu, tanggalnya sekian. Karena nanti mobil mewah misalnya kan kena nanti, kan gitu ya.
zakat itu. Nisabnya kan cuma 85 gram emas. 85 ini yang paling banyak, ya kan? Nanti ada yang menghitung nisab itu dari zakat pertanian cuma sekitar 550 kilogram gitu ya, hasil pertanian. Tapi yang paling umum itu dipakai Pak, nisabnya zakat emas 85 gram emas. Sekarang emas harganya 1 juta ya 85 juta. Baik, harus mencapai haulnya 1 tahun. 1 tahun Hijriah dihitung dari dia memiliki harta tersebut sampai 1 tahun berikutnya, sampai 354 hari berikutnya. Lebih daripada itu, barangnya masih ada, hartanya masih ada, wajib zakat. Tapi berhubung ngomongnya pinter, maksudnya pinter ngapusi, oleh 9 bulan ganti kan gitu ya, dijual lagi, repot ini. Aduh, gitu ya. Yang begitu-begitu itu perlu kesadaran. Karena itu tidak aneh kalau kemudian Badan Amil Zakat Nasional menghitung potensi zakat saat ini sudah ya 5 tahun yang lalu itu saya membacanya di 2019 itu masih 225 triliun. Sekarang sudah 300 triliun potensinya. Yang bisa dikumpulkan 5 tahun yang lalu masih kurang lebih sekitar 10 triliun. Ya. Sekarang masih 18 sampai 20 triliun. Nah, masih persentasenya masih belum 10%. Itu yang terbayarkan. Nanti mau Indonesia juga selalu suke-suke kan. Ini butuh ini ya. Wala budda min kamalihi fil hauli kulli falau naqasa asna al hauli summa kamila uqtubira ibtidaul hal min yaumi kamalihi. Jadi begitu. Harus harta itu harus jangkep penuh, nilainya tidak berkurang dari nisab. Lah kalau berkurang ya nanti dihitung lagi dari hari genapnya lagi. Misalnya berkurang mantun itu digenepi lagi misalnya. Kalau mobil kan bisa berkurang nilainya ya. Belinya 100 juta. 1 tahun berikutnya wah ini nek dijual cuma 80 juta, enggak akan kena. Misalnya ya, misalnya. Ini mobil sudah mobil yang kesekian ya, mobil yang sudah tidak dipakai sehari-hari ya, itu mobil aset atau mobil apa untuk koleksi kan misalnya, itu kena zakat tuh. Tapi harga mobil itu apakah naik apakah turun gitu. Kalau mobil koleksi tertentu bisa semakin tinggi, tapi mobil-mobil tertentu bisa jadi rendah. Di Indonesia itu apa namanya, bunga 1000 apa namanya, kembang itu loh, tanduran itu iso regane warak mari ngono turunnya kan gitu. Ikan juga begitu, koleksi koi wah regane ratusan juta, ada dituku mending gak payu kan gitu ya. Indonesia gitu ya. Ya itu kan bukan kebutuhan primer itu nanti. Itu sudah kena itu kalau kita punya kekayaan seperti itu. Gitu. Kadang-kadang nggak ngerti kan repot ya. Ada yang harganya sampai ratusan juta. Nah, begitu. Baik. Itu kalau seperti itu berkurang terus kemudian memenuhi nisab lagi, ya dihitung haulnya dari ketika memenuhi nisab lagi. Makanya kalau ada yang nakal itu tadi ya ditukar itu yang repot nanti ya. Baik. Itu yang kedua. Ya,
wa hadza syartu la yatanawalu zakata az-zuru'i was-thimari fa innaha tajibu yaumal hisad atau yaumal hasad. Syarat nisab dan haul tersebut, ya maaf, syarat nisab dalam haul tersebut itu tidak berlaku untuk zakat apa ini? Zuru' wa thimar, zakat pertanian maupun perkebunan nggak berlaku. Kalau zakat pertanian perkebunan bukan haul, pokoknya nisab tok, gitu ya. Lah terus kapan mengeluarkannya? Ketika panen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atu haqqahu yauma hasadih, kata Allah. Ya, keluarkan kewajiban zakat pertanian maupun perkebunan itu pada hari panennya. Ya. Baik. Nanti berapa-berapanya ada jenis zakat di bawahnya. Berapa-berapanya. Ini masih pembahasan tentang nisab tadi itu ya. Yang nomor 6 sekarang. Az-zakatu fi malis sobi wal majnuni, zakat atas hartanya anak-anak dan mungkin orang yang sedang hilang ingatan. Makanya tadi saya sebut yajibu ala wali sobi wal majnuni ayu adiyaz zakata anhuma min malihima idza balagha nisaban. Jadi kalau harta itu milik anak-anak atau harta itu milik keluarga kita atau keluarga, anggota keluarga yang kemudian ternyata hilang ingatan dalam hal ini itu maksudnya gila, maka walinya lah yang punya kewajiban menunaikan, gitu ya. Fan Amr bin Shu'aib bin Abi Jaddi an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waliya yatiman lahu malun falyattajir lahu wa la yatruku hatta ta'kulahu sadaqah. Ya, kata Rasulullah SAW, siapa yang menjadi walinya anak yatim itu punya harta, maka hendaklah ya dia pakai, ditransaksikan, dijual belikan, dibisniskan. Ya, ojo dijahno eman. Tapi kemudian ya jangan sampai dibiarkan habis untuk hanya membayar sedekah. Itu loh, nek sak miliar dijarno meneng ae. Misalnya satu tahun 1 miliar kena zakatnya 25 juta, kan gitu ya, 2,5%. Kan memenuhi nisabnya cuma 85 juta. Jadi setahun berkurang 25 juta, tinggal 975 juta. 1 tahun lagi kena lagi, tinggal 950. Nah ini dan dijarno menang. 1 tahun lagi habis ya. Maka kalau ada anak yatim yang punya harta, hendaknya tetap wali itu mengusahakan supaya bisa berkembang. Yang paling gampang butuh dono emas hitam, tanah. Emas hitam itu tanah, karena lebih mahal dari emas, gitu ya. 10 tahun yang lalu di tempat saya itu tanah itu harganya masih umpama 10 tahun lalu 160 juta, sekarang sudah 1 miliar, sudah hampir 800%, ya, gitu ya. Baik, itu tentang zakat kalau dimiliki anak kecil atau orang yang hilang ingatan. Wah, masih banyak nih ya. Baik, saya kira sementara seperti itu.
ada beberapa poin tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama, zakat itu terutama adalah membersihkan hati jiwa kita dari penyakit-penyakit seperti kikir dan toma. Nah, karena makna zakat itu juga menumbuhkan, maka zakat itu kalau menjadi sebuah kebiasaan, perilaku yang dibudayakan, nanti akan menumbuhkan sifat-sifat sebaliknya yang baik, sifat-sifat karom, dermawan, ya, sifat-sifat lebih dari dermawan itu adalah, kalau dia itu punya keterbatasan, itu adalah qanaah. Jadi ya, pokoknya gampang. Gitu ya. Saya kira demikian. Kemudian setelah itu tadi ada syarat. Siapa yang wajib? Yang wajib yang muslim. Kalau orang muslim tidak wajib zakat. Tapi nanti ada, kalau ketentuannya dia berada di bawah jaminan negara yang menjalankan syariat Islam, ada ketentuannya, namanya pajak nanti ya, sama sebenarnya. Kemudian dia adalah orang yang balik, kemudian adalah orang yang memiliki penuh, yang merdeka memiliki penuh. Ya, saya repot kadang-kadang setengah-setengah, kalau setengah-setengah nggak bisa. Ya karena utang rumah tadi itu masih belum, masih dihitung kayak gitu tuh. Nah, kita belum miliki penuh. Gitu ya. Kadang-kadang transaksi itu juga begitu. Transaksi yang sah itu kalau sudah milik penuh. Maka kalau ada pembayaran kredit terus kita mau alihkan, harus dijelaskan milik saya ini sekian, gitu ya. Angsurannya masih sekian, begitu. Nah, itu namanya berarti orang itu mentransaksikan yang menjadi miliknya sendiri, gitu ya. Kemudian itu tadi syaratnya adalah nisab, mencapai nisab dan haul. Tidak perlu haul kalau itu zakat berupa hasil pertanian maupun perkebunan, karena dia dibayarkan saat orang itu panen. Baik, yang terakhir tadi, kalau orang itu masih kecil memiliki harta yang melebihi nisab dan atau orang gila, maka walinya lah yang wajib membayarkan zakat. Kita sambung di waktu yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Nasallallahu fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.